Halo, selamat siang Vero. Iya, Kak. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Oke, siap ya untuk belajar math hari ini? Siap. Oke. Nah, baik sebelum kita lanjutkan materi hari ini, kira-kira Vero masih ingat nggak ya materi kita terakhir di hari hari Sabtu kemarin, minggu lalu? Masih ingat nggak tentang apa? Masih ingat nggak kita terakhir belajar tentang satuan pengukuran waktu ya? Iya kan? Nah, ada yang mau ditanyakan dulu nggak sebelum kita lanjut hari ini? Enggak. Nggak. Nah, baik. Kita hari ini belajar tentang rasio dan perbandingan. Nah, sebelumnya ini juga sudah pernah kita pelajari di sekolah ya. Tapi kita ingat lagi rasio dan perbandingan. Kira-kira nih, dari rasio dan perbandingan, Vero masih ingat nggak ya rasio itu gimana? Ingat nggak? Dan perbandingan Iya, perbandingan. Dan perbandingan itu ada perbandingan senilai dan ada perbandingan tidak senilai atau berbalik nilai ya, iya kan? Nah, coba kita cek ya. Rasio itu adalah perbandingan dua buah nilai atau lebih. Nah, misalkan kita punya perbandingan seperti ini. Di kelas kita misalnya ada 15 laki-laki dan 10 orang perempuan. Jadi kita tulisnya adalah 15 banding 10. Ya kan? Yang 15-nya anak laki-laki dan 10-nya yang anak perempuan. Nah, ini dia perbandingannya. Sekarang kita cek ya, kalau rasio itu kan dinyatakan dengan tanda titik dua atau bentuk pecahan, boleh ya. Kemudian dia harus dalam bentuk paling sederhana. Sama halnya dengan pecahan, kita harus menyederhanakan rasio ini. Nah, kira-kira kita bagi berapa sehingga dia menjadi bentuk yang sederhana? Kalau misalnya kita bagi, sama-sama kita bagi 5 nih, ya kan? 15 kita bagi 5 berapa? 3. 3. 15 bagi 5 3 10 kita bagi 5 dapatnya 2. 2 ya. Oke, jadi bentuk sederhananya adalah 3 banding 2. Jadi gitu ya, kalau rasio kan kita harus menyederhanakan. Nah, ini sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya kita bisa temui kalau di resep masakan nih. Misalnya dalam membuat kue kita butuh tepung dan tapioka. Misalnya perbandingannya itu adalah 2 banding 3. Nah, contoh lainnya perbandingan harga gitu. Nah, itu ya tentang rasio. Bisa dipahami dulu? Bisa. Oke, next. Nah, cara menyatakan rasio yang kita bahas tadi ada dengan notasi titik dua seperti ini, 4 banding 2. Boleh kita tulis juga dalam bentuk pecahan, dan boleh kita tulis juga dalam bentuk persentase ya. Nah, masih ingat nggak persentase itu artinya apa? Persen itu artinya per 100. Nah, oke. Nah, ini dia perbandingan senilai. Perbandingan senilai adalah perbandingan dua besaran di mana jika salah satu besarannya bertambah, maka yang lainnya juga ikut bertambah. Nah, contohnya gimana? Misalnya kita beli sebuah sisir, harganya itu 20.000 nih. Nah, kalau kita beli dua sisir, harganya jadi bertambah, jadi 40.000. Betul ya? Gitu juga kalau kita beli 3 sisir, bertambah lagi 20.000, totalnya 60.000. Jadi ini perbandingan senilai, karena kita beli sisir makin banyak, maka harganya juga semakin mahal. Gitu. Bisa dipahami kan? Bisa. Oke. Nah, itu contoh perbandingan senilai. Kemudian, kalau perbandingan yang tidak senilai atau kita kenal dengan berbalik nilai itu gimana? Perbandingan berbalik nilai ini adalah perbandingan dua besaran di mana jika nilai salah satu besaran bertambah, maka yang lainnya berkurang. Contohnya gimana? Contohnya gini, jumlah pekerja itu misalnya kalau 10 orang, pekerjaannya selesai 30 hari.
Nah, kalau pekerjanya bertambah jadi 15 orang, berarti waktu pengerjaannya itu semakin berkurang dong, ya kan? Bisa jadi 20 hari. Nah, kalau makin bertambah lagi pekerjaannya, misalnya jadi 20 orang. Nah, pengerjaan itu bisa selesai dalam 15 hari. Gitu. Jadi yang satu bertambah, yang satunya berkurang. Kalau yang senilai tadi yang satu bertambah, yang satunya juga bertambah. Gitu. Aman kan sampai sini? Ada yang mau Hmm, ditanyakan dulu nggak? Enggak? Gimana, Vero? Ada nggak yang mau ada. ditanyakan? Oh, enggak. Nah, ini dia ya. Kemudian, wait. Ini slide-nya belum tampil. Nah, ini ya aplikasi rasio ini dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya di resep masakan tadi. Misalnya kita butuh 2 gelas tepung, 1 gelas gula. Nah, jadi kita tulisnya itu 2:1. Kalau misalnya perbandingan bahan 1 sendok teh banding 3 sendok makan, kemudian kita tulisnya itu 1:3. Nah, di perbandingan harga juga bisa. Misalnya 50.000 banding 5 kilogram. Jadi kalau untuk mendapatkan harga per kilogramnya itu adalah 10.000. 50 bagi 5 dapatnya 10. Oke. Nah, yang persentase tadi kapan kita menggunakan? Misalnya kita dapat diskon nih. Misalnya diskonnya itu 30%. Berarti kita bisa tuliskan 30 per 100. Gitu ya. Oke, kita ke contoh soalnya nih. Nah, yang pertama, jika 4 pensil kita beli harganya 6.000. Berapa harga 10 pensil? Berarti pensilnya kalau 4 itu sama dengan 6.000 gitu kan. Kalau 10 berapa? Jadi yang kita cari yang ini. Bisa dipahami dulu kan kenapa bentuknya seperti ini? Ini pensil, ini pensil kalau 4, ini pensil kalau 10. Ini harganya. Hmm, Kalau 4 harganya 6.000. Kalau 10 berapa? Nah, ini yang kita cari. Jadi untuk menyelesaikannya itu kita lakukan seperti ini. Nah, kalau udah jadi seperti ini, langkah selanjutnya gimana menurut Vero? Yang ini kita kali silang ya, ya kan? Nah, ini jadi 4, 4 kali X sama dengan 10 kali 6.000. 10 kali 6.000. Nah, ini 4 kali X, 4X sama dengan 10.000 kali 6.000 berapa? 60.000. 60.000. Oke, nah untuk dapatkan X berarti 60.000 ini kita bagi 4. 60 kita bagi 4 berapa? 15. Nah, oke, berarti karena 60.000 dibagi 4 jadinya 15.000. Rib- Heeh. Jadi kalau 4 pensil harganya 6.000, berarti harga 10 pensil itu adalah lima belas Lim- ribu. Ribu. Gimana? Bisa dipahami? Bisa Ini mau dicatat atau di screenshot? di screenshot. Oke. Silakan. Udah, Kak. Udah. Oke. Sekarang contoh nomor 2 ya. Nomor 2, jarak yang ditempuh sepeda dalam 2 jam adalah 30 kilometer. Berapa jarak yang ditempuh dalam 5 jam, tapi catatannya kecepatannya sama ya. Berarti cara yang sama akan kita lakukan. Ini. Kalau 2 jam berarti 30 kilometer. Nah, kalau 5 jam dia dapat berapa kilometer? Itu kan yang kita cari. Nah, sekarang kita kalikan silang dulu ya. 2 kali X sama dengan 30 kilometer kali 5.
Nah, sekarang 2 kali X kan 2X. 30 kali 5 berapa? 150. 150 kilometer. Nah, untuk dapatkan X-nya berarti eh, ini yang duanya tadi 2 jam ya. Berarti 150 per 2. Berapa tuh? 75. Nah, 75. Jadi, kalau... wait. Jadi kalau dia berjalan 2 jam, menempuh 30 kilometer, berarti kalau dia jalan 5 jam, jarak yang ditempuh adalah 75 kilometer. Nah, Gitu, bisa dipahami kan? bisa. Oke, silakan dicatat lagi atau difoto. Udah? Udah. Udah ya. Nah, kira-kira nomor 3 gimana? Vero bisa nggak? Bisa. Coba Vero, silakan. Ini kehapus dulu ya yang nomor 2-nya. Vero coba kerjakan nomor 2 dan 4. Atau nomor 3 dan 4. Nomor 3 dulu deh. Boleh ya? Hmm. Mau kerjakan di whiteboard atau gimana? Di kertas dulu? Di kertas. Oke, silakan. Nomor 3 soalnya, untuk membuat 12 kue dibutuhkan 300 gram tepung. Nah, yang kita cari berapa gram tepung kalau kita mau buat 20 kue. Hmm. Oh ya, Vero, Kak mau tanya materi Math Vero di sekolah masih himpunan ya? Iya. Masih kan? Ada yang mau ditanyakan nggak ke Kak? Misalnya Vero mau menyampaikan Kak ini, bisa nggak kita bahas besok? Boleh disampaikan? Ada nggak? Belajar, berarti kita besok belajar himpunan gitu? Iya. Oke, boleh. Besok kita belajar himpunan. Nah, silakan. Sekarang nomor 3 dulu ya. Lima ratus gram. Ya, 500 gram. Oke, mantap. Sekarang nomor 4. Sebuah mesin dapat memproduksi 150 botol itu dalam 3 jam. Nah, berapa botol yang dihasilkan kalau 8 jam? Dengan kecepatan yang sama. Nah, sama dengan cara yang tadi.
400 total. Berapa? Empat Berapa? ratus. Ya, 400. Oke, bagus ya. Nah, sekarang yang nomor 5. Ini masih perbandingan senilai. Soalnya itu gini, umur Ani dan Budi berbanding 3 banding 5. Jika jumlah umur mereka 32 tahun, berapa umur Ani? Nah, Vero udah pernah ketemu soal ini nggak ya? Udah pernah menyelesaikan soal kayak ini nggak? Perbandingan tapi ke umur gitu. Udah belum? Belum. Oke, nah ini kan masih perbandingan senilai juga. Jadi kalau misalnya soalnya gini, umur Ani dan Budi 3 banding 5. Nah kalau yang pertama ini Ani, berarti yang 3 itu untuk Ani. Oke, kemudian yang terakhir kan Budi, berarti yang Budi itu yang 5. Nah perbandingan umur mereka itu adalah 3 banding 5. Bagaimana cara kita menyelesaikan soal ini? Kita tambahkan dulu yang perbandingan ini. Oke, kita tambahkan 3 tambah 5. 3 tambah 5 berapa? 8. 8. Nah, terus selanjutnya adalah jika jumlah umur mereka 32 tahun, berarti yang 32 tahun itu kita bagi dengan 8. 32 bagi 8 berapa? Atau 8 kali berapa yang hasilnya 32? 4. 4. Nah, setelah kita bagikan itu, selanjutnya kita cari umur Ani. Umur Ani sama dengan Ani tadi kan 3 ya. Berarti 3 kita kalikan 4 itu sama dengan 12 tahun. Nah, itu umur Ani. Kalau misalnya nanti ditambah, budinya berapa? Oh, berarti budinya itu sama dengan 5 kali 4. 5 kali 4 kan 20 ya. 20 tahun. Jadi umur Ani itu 12 tahun, umur budinya 20 tahun. Nah, kalau kita buktikan benar nggak ya jumlah umur mereka 32, tambahkan aja. 20 tambah 12 itu kan 32 ya. Nah, benar kan di soalnya? Itu dia. Jadi kalau ketemu soal tentang umur-umur, cara menyelesaikannya seperti ini. Oke? Bisa dipahami kan? Oke. Bisa. Dah, silakan dicatat lagi atau Bisa. difoto boleh. Silakan dicatat atau difoto boleh. Gimana? Udah? Udah. Oke, kita hapus. Nah, itu beberapa contoh perbandingan senilai. Bagaimana perbandingan yang berbalik nilai? Kita lihat ya. Nah, perbandingan tidak senilai atau berbalik nilai. Boleh dibaca soal yang nomor 6-nya, Vero? Sebuah pekerjaan dapat diselesaikan oleh 6 orang pekerjaan dalam Mm-mm. 12 hari. Jika Mm-mm. pekerja ditambah menjadi 8 orang, berapa hari pekerjaan tersebut dapat diselesaikan? Oke, berarti kita tuliskan dulu ya. Yang diketahui. Di mana ya tulis? Sini aja deh. Kita ketahui kalau 6 orang berarti selesainya dalam 12 hari. Terus jika pekerjanya bertambah jadi 8 orang. Berapa hari? Nah, ini yang kita cari. Nah, bisa dibedakan kan, Vero? Soal perbandingan senilai dan tidak senilai? Bisa nggak? Bisa. Gimana? Bisa? Kalau perbandingan senilai tadi kan kelihatan dari soalnya, kalau yang satunya bertambah, yang lainnya juga bertambah. Nah, di soal yang tidak senilai ini kan seperti yang nomor 6 ini ya. Kalau 6 orang pekerjanya selesai dalam 12 hari. Kalau bertambah, nah pasti jumlah jumlah hari untuk menyelesaikan pekerjaan itu pasti berkurang. Nah, sekarang kita
cari ya. Caranya itu gini. 6 kita kalikan Jaringannya dengan, putus-putus, Kak. gimana? Oh iya, ini dari sini sih Veronya yang ini ya, sama kakak. Maaf, Oke, Kak, gimana? Udah jaringan. aman? Ya jaringan di tempat Vero lagi ini ya. Oke, gimana? Udah kedengaran kan suara Kak? Udah. Oke. Nah, tadi kita terakhir bahas contoh yang perbandingan tidak senilai ya. Nah, tadi kalau 6 orang, pekerjaannya selesai dalam 12 hari. Sekarang pekerjanya jadi 8 orang, berarti kita cari selesainya dalam berapa hari. Nah, caranya adalah 6 akan kita kalikan dengan 12 dulu. Ini sama dengan 8 dikalikan X. Oke? 6 kali 12 berapa? 72. 72. 72 sama dengan 8X. Nah, untuk dapatkan X ini berarti 72 akan kita bagikan 8. 72 bagi 8 sama dengan, atau 8 kali berapa yang hasilnya 72? 9 9. Oke. Berarti kalau 8 orang, pekerjaan itu akan selesai dalam 9 hari. hari. Gitu. Nah, beda ya cara penyelesaian perbandingan senilai dengan yang tidak senilai. Kalau yang senilai tadi kan misalnya 4 pensil, terus ini 10 pensil. Harga 4 pensil kan tadi 6.000. Nah, ini kita cari harga yang 10 pensilnya. Tapi kalau yang perbandingan tidak senilai, kita caranya seperti ini kalikannya.
6 orang 12 hari, berarti kalikan 6 kali 12, 8 kali berapa hari? Misalkan dengan X, berarti 8 kali X. Bisa kan membedakannya, cara menyelesaikannya? Bisa. Bisa. Oke, mau dicatat silahkan. Udah, Kak. Udah. Oke. Sekarang contoh yang nomor 7. Kita hapus dulu yang ini. Oke, kita hapus yang nomor yang kita bahas yang nomor 7. Sebuah mobil menempuh jarak tertentu dalam 4 jam. Kecepatannya adalah 60 kilometer per jam. Jika kecepatan mobil menjadi 80, berapa jam waktu yang kita perlukan? Nah, oke, sama dengan yang tadi ya, kita tuliskan dulu yang diketahui. Kalau 4 jam itu kan 60 kilometer. Nah, di sini kita bisa langsung tahu sih, 1 jamnya berapa? 4 jam 60. Berarti kalau kita mau mengetahui 1 jam, 60 itu bagi 4. 60 kita bagi 4 itu kan 15 ya. Nah, berarti 1 jamnya itu 15 kilometer. Nah, ditanyakan, jika kecepatan mobil menjadi 80 kilometer per jam, berarti itu gimana? Nah, boleh juga kita tuliskan yang seperti yang tadi, 4 kali 60, baru nanti X dikali 8, ini kali ya. X dikali 80. 4 kali 60 berapa? dua ratus Dua, empat puluh ya. 240. Nah, oke, ini sama dengan 80X. X-nya berarti 240 bagi 80. Ini kita coret dulu, kita bagikan. Sisanya 24 bagi 8. 24 bagi 8 berapa? 8 kali berapa yang hasilnya 24? 3. 3. Oke, ini dia ya. Jadi, dalam dalam 3 jam, mobil tersebut menempuh 80 kilometer. Wait, bentar dulu. Ini kan, hmm, bentar, kita cek dulu ya. Hmm, Ya, ini kenapa kehapus? Bentar. Oke, tadi jawabannya 3 ya. Ya. Ini 3. Kenapa 3 jam? Karena dia semakin cepat ya. Iya kan? Nah, oke. Ada yang mau ditanyakan? Enggak ada. Oke. Udah dicatat nggak? Belum. Belum, oke. Coba dicatat dulu atau difoto boleh.
Udah, Kak. Udah. Nah, baik. Sekarang kita di nomor 8 ya. Bisa dipahami dulu kan, Vero, yang contoh nomor 7? Bisa. Nah, nomor 8, sebuah bak air dapat diisi dengan penuh oleh 3 keran itu dalam 10 menit. Nah, kalau kita cuma menggunakan 2 keran dengan debit yang sama, berapa menit waktu yang kita butuhkan? Nah, kalau 3 keran, dia bisa mengisi dalam 10 menit. Di sini berkurang kerannya, berarti nanti waktunya semakin lama gitu. Nah, kira-kira nomor 8 Vero bisa selesaikan nggak ya? Bisa. Oke, silakan. Dapat? 15 menit. Berapa? 15 menit. Ya, oke, benar. 15 menit. Nah, sekarang nomor 9, sebuah proyek dapat diselesaikan oleh 15 dalam 20 hari. 15 orang dikali 20 hari. Sama dengan jika proyek tersebut harus selesai dalam 12 hari, berapa orang pekerja yang kita butuhkan? Berarti ini kita misalkan dengan X dikali 15. 15 kita kali 2, 30 ya. Berarti 15 kali 20 sama dengan 300, sama dengan X kali 15, 15 X. Nah, untuk dapatkan X-nya berarti 300 kita bagi 15. Nah, kita lihat yang 30 dulu. 30 bagi 15 berapa? 20. 2 kan? Berarti karena 300 jadinya ini 20 sama dengan X. Oke? Berarti kalau di nomor 9 ini untuk menyelesaikan dalam 12 hari, kita butuhkan 20 orang pekerja. Nah, satu lagi untuk soal berbalik nilai, Vero yang selesaikan ya, yang nomor 10. Ini Kak, zoom dulu soalnya. Banyak pekerja dan waktu pengerjaannya berbanding terbalik. Kalau 9 orang dapat menyelesaikan pekerjaan dalam 18 hari, kalau 6 orang berapa hari? Coba.
Bisa? Hmm, Ah? Nggak bisa? enggak, Oh, yang nomor 9 tadi udah dicatat nggak ya? Kak lupa kayaknya. Belum ya? belum. Oke, ini Kak ulang. Yang nomor 9 itu kan kalau 15 orang selesainya dalam 20 hari. Berarti 15 kita kalikan 20. Sama dengan jika proyek tersebut harus selesai dalam 12 hari, berapa orang pekerja? Berarti pekerja itu kita misalkan dengan X kali 15. Nah, 15 kali 20 kan tadi dapatnya 300. Dibagi sama dengan 15 ya. Ini bukan 15 tapi 12. Ini 12. Oke, 12x. Nah, kalau gitu 300 akan kita bagi dengan 12. 300 kita bagi 12. Berapa? 20. Yakin? 300 kita bagi 12, 20 masih kurang. Oh, Dua dua puluh lima lima. Oke, 25. Jadi, kita butuh 25 orang pekerja untuk menyelesaikan dalam 12 hari. Gimana? Bisa dipahami kan? Oke, udah dicatat? Udah. Nah, sekarang nomor 10, Vero. Berarti 9 pekerja itu dapat selesai 18 hari. Sekarang kalau pekerjanya jadi 6 orang, berapa hari selesainya? Nah, berarti di nomor 10 ini gini. 9 pekerja kali 18 hari sama dengan pekerjanya kan 6 orang, berarti dikali X. Tuh, ya udah. Sekarang Vero coba kalikan yang ini. Nanti berapa nilai X-nya? Dua puluh tujuh. Berapa? 27. Ya, oke, benar. Jadi itu ya, untuk nomor 10. Bisa dipahami kan, Vera? Atau ada yang mau ditanyakan? Boleh. Bisa. Bisa. Nah, baik. Sekarang kita coba lihat lagi yang jenis soal tentang umur-umur tadi ya. Masih ingat nggak, Vero? Kalau misalnya di nomor 1 itu, umur Rina dan Sari berbanding 2:3. Berarti yang Sari yang mana tuh? Yang 2 atau 3? 3. Yang 3. Oke, berarti yang kita lakukan gimana? Yang kita lakukan adalah yang pertama kali kita tambahkan dulu perbandingan umur mereka. 2:3 sama dengan 5. 5. Nah, kemudian di jumlah umur mereka bagaimana? 25 akan kita bagi 5. 25 kan 5 ya. Hmm, Sekarang kita menghitung umur Rina. Rina umurnya berarti perbandingannya 2 kali 5. Kali 5 yang ini ya. 2 kali 5 kan 10. Nah, kalau Sari kan perbandingannya 3 kali 5 sama dengan 15. Tuh, kalau kita tambahkan 25. Nah, sama ya dengan ini. Iya. Oke, sekarang
Vero coba hitung nomor 3 dan 4. Iya nggak? Kalau yang nomor 2 ini biar Kak bantu ya. Nomor 2 kan berarti 4 tambah 5 dulu nih. 4 tambah 5 sama dengan 9. 9. Kemudian 36 jumlah umur mereka itu 36 bagi 9. 36 bagi 9 berapa? 4. 4. Nah, untuk menghitung berapa umur Andi, ini Andi, Andinya di sini yang 4 ya. Andinya sama dengan 4 kali 4 ini. 4 kali 4, 16. Sedangkan Dika sama dengan dia 5 kali 4, 20. Nah, kalau kita tambahkan pas 36. Ya, itu dia. Sekarang Vero yang 3 dan 4. Coba. Yang nomor 3 udah dapat belum? Udah. Oke, yang umur Lina berapa? 12 tahun. Ya, umur Riko. 16 tahun. Oke, benar. Yang nomor nomor 4 masih dihitung ya? Ya. Ya, oke. Ini Kak hapus ya. Ya.
Oke. Tono 20, Weni 28. Ya, benar. Good job, Vero. Jawabannya benar ya. Oke, itu tentang perbandingan. Tadi perbandingannya ada senilai dan ada berbalik nilai. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada. Oke, nah kita bahas satu contoh lagi nih ya. Ini Kak Buka. Gimana kalau kita ketemu soal seperti ini? Sebuah foto berukuran 3 cm kali 4 cm akan diperbesar 5 kali. Perbandingan luas foto sebelum dan sesudah diperbesar berapa? Nah, kalau gitu cara menyelesaikannya seperti ini. Kita tuliskan dulu. Sekarang ukuran foto sebelum diperbesar itu kan awalnya 3 cm kali 4 cm ya. Berarti 3 kali 4 sama dengan 12. Yes. Nah, kemudian diperbesar 5 kali. Berarti ini diperbesar seba, sebanyak 5 kali. Berarti 3 kali 5. 3 kali 5 berapa? 15. 15, ini pasti 15 cm. Kemudian yang 4 cm-nya juga kita kalikan 5. 4 kali 5 sama dengan 20. 10. Nah, setelah diperbesar, apa yang kita lakukan? Berarti ukurannya itu, ukurannya menjadi 15 kali 20. 15 kali 20 berapa? 15 kali 300. 2, 300. Oke, berarti di sini, ini setelah ya diperbesar ya. Setelah diperbesar. Ini kita kolom dulu ya. Sebelum diperbesar ini, setelah diperbesar ini. Oke, ini sebelum. Nah, untuk mencari perbandingannya kan yang ditanya sebelum dan sesudah kita tuliskan. Sebelum tadi kan 12, setelah tadi kan dapatnya 300. Nah, inilah dia perbandingannya atau rasionya. Tapi tadi kan kita belajar kalau rasio itu harus disederhanakan, betul ya? Hmm, berarti kita cari bentuk sederhana dari 12 dan 300. 300 bisa nggak ya bagi 12? Bisa. Bisa. Kalau gitu 12 kita bagi 12 sama dengan 1. 300 kita bagi 12 berapa? 20. 25. Oke, 25. Jadi ini adalah perbandingan sebelum dan sesudahnya. Jawaban yang tepatnya adalah bagian D. Ya, nak, bisa dipahami, Vera? Bisa. Oke, mau dicatat? Silahkan.
Udah, Kak. Udah. Nah, sekarang yang nomor nomor berapa nih? Nomor 3 ya. Coba kita lihat. Nah, oke. Yang nomor 2 dulu deh. Nomor 2 itu perbandingan banyaknya kelereng Joko dan Zaki adalah 4:6. Bila jumlah kelereng mereka adalah 80, berapa banyak kelereng Zaki? Nah, ini sama dengan yang umur tadi nih, Vero. Ini kita hapus dulu ya, boleh ya? Ini kita Ya, hapus dulu. Kalau misalnya soalnya seperti nomor 2, berarti cara penyelesaiannya sama dengan perbandingan umur-umur tadi. Yang kita lakukan berarti apa? Ini perbandingannya berarti Joko itu yang 4, Zakinya yang 6 ya. 4 tambah 6 dulu nih. 4 tambah 6, 4 tambah 6 10. sama dengan 10. Nah, di sini dikatakan jumlah kelereng mereka 80. Berarti jumlah kelereng mereka itu 80, kita bagi 10. Dapatnya 8. 8. Nah, sekarang untuk mengetahui kelereng Zaki, Zaki kan yang 6, berarti Zaki sama dengan 6 kali 8. 6 kali 8 berapa? 48. 48. Jawabannya yang bagian B. Bisa kan? Bisa. Nah, kemudian yang nomor 3. Bisa nggak nomor 3? Perbandingan uang Adi dan Tuti adalah 3:5. Jika jumlah uang mereka 300.000, maka selisih uang Tuti dan Adi berapa? Nah, sekarang Vero coba cari dulu. 3 tambah 5 itu kan 8 ya? 8. Jumlah uang mereka 300.000. 300 kita bagi 8 berapa? tiga 300.000. puluh 37. 37. 37 aja atau 37 lebih? Kalau 300.000 berarti, oh ya, 300.000 itu dapatnya 37.500. Wait, ya, 300.000 kita bagi 8 sama dengan 37.500. Dah, sekarang kita tentukan uang Adi. Uang Adi, uang Adi itu sama dengan 3 kali 37.500. 3 kali 37.500 berapa? 3 kali 37.500, 112.500. Oke, kita tulis dulu ya. 100, 112.500. Nah, ini uang Adi. Terus uang Tuti. Uang Tuti berarti 5 kali 37.500. 5 kali 37.500 berapa? Pero kalikan yang 375 aja. Nol-nolnya nanti kita tambahkan di sini. 375 kali 5 dapat berapa? 1800. Berapa? 1875. 1.800. Ini kita hapus dulu ya. 1.887.500 ya. Jadi ya. 187.500. Nah, udah sebenarnya udah sampai di sini aja. Tapi pertanyaannya itu selisih. Selisih uang Tuti dan Adi. Nah, karena selisih berarti kita kita lihat nih berapa selisih uang mereka. Kalau Tuti 187.500 dikurang 112.500. 500 kurang 500 kan ini nol ya. 7 dikurang 2 5. 5. 8 kurang 1
7 7. Berarti selisih uang mereka adalah 75.000. ribu. Jawabannya yang bagian A. Oke, aman kan? Aman, Kak. Ya, baik. Kalau gitu silahkan dicatat. Udah, Kak. Oke, sudah. Nah, baik. Kalau gitu untuk kelas math kita siang ini, kita cukupkan di sini dulu ya. Tapi sebelum kita tutup kelasnya, ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Nggak ada. Enggak. Kalau gitu boleh disampaikan kita hari ini udah belajar apa saja, Fer? Rasio Ya, kita telah belajar rasio. Rasionya ada berapa? Perbandingan kita ada berapa tadi? 2. Dua, ada perbandingan senilai dan berbalik nilai. Oke, kalau gitu, Vero, terima kasih sudah mengikuti kelas ini dengan baik. Dan besok kita ketemu lagi ya. Besok kita belajar tentang himpunan, oke? Oke. Ya, baik. Terima kasih, Vero. Sampai jumpa besok. Bye. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama.